Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, untuk mempelajari ayat-ayatnya dan sunnah nabinya, maka akan turun kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Bukankah ini yang dicari oleh semua orang? Yaitu kebahagiaan hati kita, ketenangan batin kita. Tidak cukup sampai di situ, wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka. Lebih dari semua itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, memuji mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Bayangkan, siapa kita coba disebut dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Kita aja kalau dipuji atasan kita pas di rapat umum, udah senengnya bukan main itu. Apalagi kalau yang memuji tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya yang mulia, yang tidak pernah berdosa. Maka ini ma'asyiral muslimin adalah keutamaan dan keistimewaan bagi mereka yang meluangkan waktunya untuk menghadiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendulang ilmu yang bermanfaat, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap semoga kehadiran kita dan pertemuan kita di kesempatan yang berbarokah ini menambah keimanan bagi kita semuanya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mempererat persaudaraan di antara kita semuanya. Banyak faedah-faedah kalau kita itu menghadiri majelis-majelis ilmu. Di antaranya adalah menjaga keimanan, menjaga ukhuwah, persaudaraan di antara kita sesama.
Nabi bersabda, "Idza marartum bil riyadil jannati fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Apa taman-taman surga? Kata Nabi, hilaqud dzikr. Halaqah-halaqah, majlis-majlisul ilm, majlis-majlis Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majlis-majlis yang berbarokah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita mengambil tema tentang kajian muslimah berjudul Mahkota Berharga. Ini kajian muslimah tapi ada muslimin juga gitu ya. Ya, sebagai pendamping dan mahramnya. Insyaallah. Kita mengangkat tema ini yaitu mahkota berharga. Apa sih mahkota berharga bagi kaum wanita? Apakah hartanya? Apakah kecantikannya? Enggak. Mahkota berharga bagi kaum wanita adalah dirinya sendiri, kesucian dirinya, kehormatan dirinya. Itulah mahkota yang paling berharga bagi kaum wanita. Kita membahas masalah ini karena ini sangat-sangat ditekankan di dalam agama Islam. Bahkan termasuk 5 pokok yang sangat dijaga di dalam agama Islam adalah menjaga kehormatan. Perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam sangat menjaga 5 hal pokok. Pertama, Islam menjaga agama. Jadi agama ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengokohkan tauhid, mengokohkan keimanan, memerintahkan kepada kita menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghukum orang-orang yang menistakan dan melecehkan agama. Semua itu demi apa? Demi menjaga agama. Ini yang pertama. Yang kedua yang sangat dijaga juga dalam agama Islam adalah Islam menjaga nyawa. Darah, nyawa ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haqq. Hancurnya dunia beserta isinya itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Makanya Islam melarang apa? Pembunuhan. Melarang kepada kita segala hal yang mengantarkan kepada pembunuhan. Sampai cuma sekedar nodongkan senjata itu aja nggak boleh, walaupun main-main. Nggak boleh di dalam agama Islam. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan adalah aksi-aksi terorisme. Pengeboman yang melayangkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah, tentu ini adalah sangat dikecam di dalam agama Islam yang mulia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Akal ini sangat dijaga, dihormati di dalam agama Islam. Bahkan termasuk pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan. Bahkan salah satu syarat inti orang itu mukallaf mendapatkan kewajiban beban syariat itu kalau berakal. Kalau nggak berakal, diangkat pena darinya, kan gitu. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga akal ini, jangan sampai merusaknya. Oleh karenanya Islam melarang minum minuman
keras, khamar, karena itu dapat merusak akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Apapun namanya, kalau itu memabukkan, ya itu namanya khamr. Walaupun dikasih nama oleh orang bukan khamr, narkoba misalkan. Tapi itu namanya khamr dalam Islam karena memabukkan, karena merusak akal. Ya, yang ke berapa? Yang keempat, ya, yang sangat dijaga di dalam agama Islam juga adalah harta. Harta sangat dijaga di dalam agama Islam. Karena harta adalah ya amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Besok pada hari kiamat enggak akan bergeser dua kaki manusia. Artinya apa? Macet betul besok pada hari kiamat. Kita kalau macet di dunia aja udah uring-uringan, udah ngamuk aja. Besok pada hari kiamat macetnya luar biasa, sampai kaki ini nggak bisa geser. Sampai nanti ditanya 4 hal. Salah satunya adalah tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menjaga harta, makanya Islam melarang pencurian, perampokan, riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan lain-lainnya. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, ini yang menjadi pembahasan kita. Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga nasab. Ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mengikat hubungan pria dan wanita dengan pernikahan yang sah, dan melarang kita dari perbuatan zina, karena itu dapat merusak nasab, merusak kehormatan. Dan ini sangat penting pada zaman kita sekarang, karena pada zaman ini di negeri ini, terutama antum di kota ini, godaan-godaan untuk merusak iman, merusak kehormatan sangat terbuka lebar. Negeri ini sekarang dalam kondisi negeri darurat, terutama dalam masalah kehormatan, dalam masalah pelecehan seksual, perzinaan, perselingkuhan, pergaulan bebas, bahkan mungkin kita seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, skandal pencabulan bahkan kepada anak-anak yang masih di bawah umur dengan cara-cara yang begitu tragis, yang bikin kita ini merinding, kan gitu ya, sampai ada kasus cangkul atau apa itu, mengerikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, kewajiban bagi kita semuanya untuk memperkokoh keimanan kita, mendalami lebih dalam lagi prinsip panduan agama Islam yang mulia, bagaimana cara menjaga kehormatan kita, menjaga kesucian kita, menjaga mahkota berharga kita sehingga tidak ternodai oleh lumuran dosa-dosa. Insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita bahas dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah fitnah kaum wanita, dahsyatnya fitnah kaum wanita. Yang kedua adalah tentang kejinya perbuatan zina. Dan yang ketiga,
keutamaan menjaga kesucian, kehormatan, dan yang terakhir dan ini yang paling penting, yaitu kiat-kiat untuk menjaga kehormatan wanita muslimah. Pembahasan yang pertama adalah dahsyatnya fitnah kaum wanita. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia secara umum adalah ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya, dunia secara umum ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Namun ada 3 macam fitnah dunia yang sangat membahayakan. Yang pertama adalah fitnah harta. Betapa banyak orang bermusuhan, betapa banyak orang tengkar, betapa banyak orang bunuh-bunuhan karena rebutan harta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah pada harta. Makanya kita harus waspada dari fitnah harta ini. Banyak persahabatan, banyak persaudaraan terkoyak gara-gara rebutan dunia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang sangat berbahaya juga dari fitnah dunia adalah fitnah jabatan. Orang kalau sudah rakus jabatan, bagaimanapun caranya dia akan tempuh, entah halal ataukah haram. Entah pergi ke mbah dukun, entah pergi ritual, ya, entah nyogok, ya, dan berbagai cara apapun. Yang penting pokoknya bagaimana dia meraih jabatan itu, kedudukan itu. Nabi SAW pernah menggambarkan bagaimana bahayanya rakus kepada kekuasaan. Beliau mengatakan lebih berbahaya daripada rakusnya serigala kelaparan. Kata Nabi, ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah 2 serigala yang lapar yang dilepas kepada domba itu lebih berbahaya ketimbang rakusnya manusia kepada harta dan jabatannya. Jadi ini lebih berbahaya. Dan ini sangat terbukti, terutama kalau udah mulai kampanye politik, saling menjatuhkan, saling bermusuhan, ya, berbagai cara dilakukan demi untuk meraih jabatan. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita, fitnah wanita. Ini juga fitnah yang tidak kalah dahsyatnya. Nabi SAW pernah bersabda, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah ujian kepada umatku yang lebih berbahaya daripada fitnah kaum wanita. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, wattaqud dunya wattaqun nisa' fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian dari dunia. Jadi fitnah dunia. Dan dikhususkan oleh Nabi, takutlah kalian dari fitnah wanita. Wanita tentu termasuk dari dunia, tapi dikhususkan secara khusus oleh Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya fitnah kaum wanita.
Lalu kata beliau, sesungguhnya fitnah yang pertama kali pada Bani Israel adalah fitnah kaum wanita. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca Al-Quran, fitnah kaum wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tipu daya setan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu apa? Lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tipu daya kaum wanita, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita sangatlah besar, sangat membahayakan. Betapa banyak generasi, betapa banyak kaum laki-laki ya hancur agamanya, hancur imannya karena fitnah kaum wanita yang tidak dibalut dengan keimanan pada dirinya. Ya, iklan-iklan, promo-promo, rata-rata pakai apa? Kaum wanita dengan mengumbar auratnya, ya, merangsang birahi kaum pria. Sehingga mereka menjadi ya sarana-sarana yang mengantarkan ya kepada dosa dan kemaksiatan. Makanya perhatikan dalam ayat perzinaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum wanita dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan cambuklah masing-masing 100 kali. Didahulukan apa? Kaum wanita. Berbeda dengan ayat tentang pencurian. Kalau ayat pencurian, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan laki-laki. Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang didahulukan laki-laki. Ya. Jadi kalau dalam ayat perzinaan yang didahulukan adalah kaum wanita. Kalau dalam ayat pencurian yang didahulukan kaum laki-laki. Kenapa? Rahasianya kata para ulama, karena kalau laki-laki, kalau dalam urusan pencurian yang paling banyak laki-laki. Ya, karena mencuri, ngerampok itu butuh apa? Keberanian, kelincahan. Dan itu biasanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Kalau perempuan biasanya nggak punya nyali untuk mencuri. Walaupun ada, tapi nggak banyak. Ya, kalau perempuan pinternya mencuri hati laki-laki. Nah, wah, taib. Tapi kalau dalam ayat perzinaan yang didahulukan adalah perempuan. Kenapa? Karena mereka sumbernya. Mereka yang mengumbar aurat, mereka yang menggoda, sehingga kadang laki-laki yang awalnya tidak terbesit baginya untuk melakukan perbuatan dosa, ya, karena istilahnya diiming-imingi, ya, kemudian dia pun rontok imannya, ya, jebol, ya, pengamannya, karena godaan-godaan setan. Taib, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitnah kaum wanita adalah fitnah yang sangat dahsyat. Ya, jika dia tidak membentengi dirinya dengan kesolehan, dengan keimanan dan ketakwaan. Adapun jika wanita dibalut dengan kesolehan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka dia adalah permata dunia yang sangat menyenangkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah wanita yang baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik dalam hubungannya sesama manusia. Kita berpindah kepada pembahasan yang kedua,
yaitu haramnya atau kejinya perbuatan zina. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang menggauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan. Jadi selain dari pernikahan yang sah dan selain dari perbudakan, itu namanya zina. Karena jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma dua. Pertama adalah nikah, dan yang kedua adalah lewat perbudakan. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga farji-farji mereka kecuali kepada istri dan budak yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela, nggak berdosa. Barang siapa yang mencari selain dari dua itu, yaitu pernikahan dan perbudakan, maka sungguh mereka telah melampaui batas. Dan zina hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar setelah dosa syirik dan dosa membunuh. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengecam, melarang dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi Allah mengatakan jangan kalian dekati. Kalau dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ya, makanya segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina dilarang. Karena Allah mengatakan jangan mendekati zina. Lalu Allah mengatakan innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu apa? Keji, perbuatan yang sangat keji, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, hewan saja jijik dari perbuatan zina. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Amr bin Maimun, dia melihat ada seekor kera yang berzina. Akhirnya apa? Kera-kera yang lain kumpul dan melemparinya, merajamnya. Kata Amr bin Maimun, akhirnya saya pun ikut-ikutan untuk merajam dia. Kalau hewan saja merasa jijik dari perbuatan zina, apakah manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, tidak merasa jijik dari perbuatan zina? Waliyadzubillah. Yang kedua, dalil dari hadis banyak. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengatakan, bertanya kepada Nabi, ayyud dzambi a'dzam, dosa apa wahai Rasulullah yang paling besar? Karena dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, malah kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kemudian apa lagi? Kata Nabi, antaqtula waladaka khasyakata an yut'ima ma'ak. Kamu bunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersama kamu. Yani takut miskin. Ya. Seperti orang-orang jahiliyah. Nah, atau seperti orang sekarang, ya,
yang mengatakan cukup 2 anak saja, karena nanti kalau anaknya banyak ya ribet ya ngurusnya, ribet ya ekonominya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antazniya bihalilati jari, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini selingkuh dengan istri tetanggamu. Ya, dan ini dosa besar. Pertama dosa zina, yang kedua mencoreng hak tetangga. Karena tetangga harus dihormati. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini sangat jelas bagi kita bahwa Islam melarang dari perbuatan zina. Bahkan para ulama sepakat zina itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena di dalam zina terdapat kerusakan-kerusakan. Di antaranya pertama adalah hancurnya keutuhan keluarga. Kalau zina apalagi sudah berkeluarga, biasanya hancur keluarganya, anak-anaknya, suami istri dan sebagainya. Yang kedua, tercampurnya nasab, nggak jelas ini anak siapa. Padahal di antara hal yang sangat dijaga di dalam agama Islam adalah masalah nasab. Apalagi kalau kalau misalkan gonta-ganti pasangan, nggak jelas ini ayahnya yang mana gitu. Ya, anaknya siapa. Yang ketiga, ya, menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Kita kenal ada penyakit apa? AIDS. Ini karena akibat dari perbuatan seks bebas, perzinaan, waliyadzubillah. Dan di antara ya dampak negatif kerusakan dari perbuatan zina juga adalah menimbulkan kegundahan dalam hati. Orang yang maksiat itu nggak merasakan kebahagiaan dalam hati mereka. Kata para ulama, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Para pendosa, ahli maksiat itu dalam kegundahan, kegalauan, ya, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan. Ini kelihatannya aja ceria, kelihatannya bahagia, tetapi hati mereka apa? Ya, penuh dengan kegundahan, penuh dengan kegalauan. Karena mereka ya sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang paling diinginkan oleh manusia selain kebahagiaan dan ketenangan batinnya. Banyak orang mengira bahwa bahagia itu adalah dengan banyaknya harta. Salah. Banyak orang mengira bahagia itu adalah dengan jabatan, popularitas yang ya terkenal di mana-mana, dihormati, berwibawa. Salah. Ya. Kebahagiaan itu hanya diraih dengan keimanan dan dengan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik pria maupun wanita, maka kami akan memberikan kebahagiaan ya di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dahulu Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, wallahi law alimal muluku wa abna'ul muluk ma kunna fi lajaladuna alaihi bisuyuf. Demi Allah, andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan di dalam hati ini, ketenangan yang kami miliki, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka.
Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan yang ketiga, yaitu keutamaan iffah, menjaga diri, menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala yang diidam-idamkan, diimpikan oleh banyak kalangan, itu harus diraih dengan perjuangan, dengan mengekang hawa nafsu, mengekang syahwat, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengekang hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada perbuatan dosa, tapi dia kekang, dia lawan. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Surga ini yang kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah dipandang dengan mata kenikmatannya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam benak anak manusia. Dia dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya, neraka itu dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang menggoda hawa nafsu kita. Khuffatil jannatu khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, tidak mengenakan. Makanya banyak orang yang enggak suka salat. Ya, banyak orang yang enggak suka. Ya, ikut taklim, banyak orang yang enggak suka. Coba kalau misalkan ya ada tontonan apa gitu, enggak pakai undangan udah banyak yang datang. Ya, tapi kalau untuk kebajikan berat, butuh perjuangan. Ya, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yang terketuk hatinya untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berjuang, berkorban, melawan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita dari godaan-godaan syahwat. Menjaga diri, menjaga kesucian, menjaga kehormatan, ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin surga baginya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa baina fahidaihi adman lahul jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menjamin bisa menjaga antara dua pahanya, yaitu farji, dan bisa menjaga lisannya, adman lahul jannah, maka saya akan menjamin untuknya surga. Karena dua hal ini yang paling banyak menyeret manusia ke neraka, yaitu lisan dan farji. Nabi bersabda, aksaru khataya bani adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, demikian juga farji. Ini termasuk yang paling banyak menyebabkan manusia diseret oleh Allah Subhanahu wa taala terjerembab di dalam api nerakanya. Maka siapa yang bisa menjaga lisannya, menjaga farjinya,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang semua orang bermimpi untuk mendapatkannya. Karena itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Dunia ini ya, yang penuh dengan pernik-pernik, ya, keindahan yang mempesona, yang begitu menggoda, jika dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Nabi pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarinya di lautan, kemudian dia menariknya kembali. Perhatikan, hanya berapa tetes yang nempel. 1 tetes, 2 tetes, inilah dunia. Adapun hamparan lautan yang begitu luas, itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga kelak itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi juga pernah bersabda, ya, mahkota yang dipakai oleh bidadari atau wanita penduduk surga, atau dalam riwayat yang lain atau dalam makna yang lain, kerudung yang dipakai oleh wanita penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya tok lewat, baru cuma mahkotanya saja. Ya, bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan iffah, menjaga kesucian dan kehormatan adalah dia akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah warajulun da'at sumra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Seorang yang digoda oleh wanita yang cantik, wanita yang memiliki kehormatan, yakni jabatan, tetapi dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, di saat digoda oleh istri, ya, raja, terkunci semua pintu dan jendela, tapi ternyata dia lupa atau pura-pura lupa untuk menutup pintu Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa untuk menutup itu. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dia mengatakan apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, dia akan termasuk 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan di suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sangat panik, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari anaknya, lari dari suaminya, masing-masing sibuk ngurusi dirinya sendiri-sendiri. Ya. Nah, yang ketiga,
di antara keutamaan iffah, menjaga kesucian, menjaga kehormatan diri adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan. Hidup ini terkadang diwarnai dengan kesusahan, himpitan, cobaan. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya saat dia dihimpit dengan kesusahan. Kita tahu, mungkin pernah dengar tentang kisah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang pernah terjebak di goa, di sebuah goa. Ya, karena hujan mereka masuk ke goa, nggak taunya apa? Pintunya nutup, nggak bisa buka. Yang satu mengatakan, ya Allah, ya saya intinya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya baktinya kepada orang tua. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita. Ya Allah, ya saya dulu mencintai, seneng banget ya dengan sepupu saya. Seperti layaknya seorang laki-laki mencintai pasangannya. Bahkan dia telah mengumpulkan uang 120 dinar emas supaya bisa melakukan zina dengan sepupunya tersebut. Bahkan ketika sudah akan melakukan perbuatan zina, si wanitanya mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Ya, jangan kamu membuka ya suatu penutup kecuali dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni jangan melakukan hubungan kecuali dengan pernikahan. Seketika itu langsung dia lari, meninggalkan wanita tersebut dan meninggalkan uang yang telah diberikan kepadanya 120 dinar. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau ini adalah betul-betul ikhlas hanya untukmu karena takut kepadamu, ya selamatkanlah aku dari gua ini. Akhirnya apa? Pintu gua tersebut semakin terbuka. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang menjaga kesucian dirinya, orang yang menjaga kehormatan dirinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Bahkan dari mara bahaya yang biasanya akan membahayakan kita. Contoh seperti Safinah. Safinah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah naik perahu, kemudian bocor perahunya, tenggelam, akhirnya diselamatkan oleh Allah, terdampar di pantai yang isinya banyak harimaunya. Biasanya orang kalau terdampar di harimau, ya udah alamat mau dimakan gitu kan. Tapi subhanallah, ketika dia melihat harimau tersebut, Safinah mengatakan, ana Safinatu maula Rasulillah. Saya ini adalah Safinah, budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Harimaunya manggut-manggut. Kemudian apa? Membawa Safinah ke jalan umum. Ini menunjukkan kepada kita siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, menjaga agamanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya di saat kesusahan, di saat terjadi himpitan. Yang keempat, di antara keutamaan dari iffah, menjaga diri, kehormatan adalah siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan keluarganya, anak-anaknya, istrinya akan dijaga oleh Allah SWT.
Ada sebuah hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Nabi SAW bersabda, "Uffu tu'affu nisa'ukum." Jagalah kehormatan diri kalian, niscaya perempuan-perempuan kalian pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita menjaga diri kita, maka keluarga kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita akan dijaga oleh Allah, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kesuciannya, jangan kaget kalau kemudian nanti istri atau anak-anaknya ya tidak menjaga kehormatan dirinya. Karena balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Balasan tergantung kepada amal perbuatan, ya. Dan ini sangat nyata. Orang kalau melakukan perzinaan misalkan, biasanya nurun. Anaknya juga ya melakukan, kecuali kalau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan ulama tentang sahihnya, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata waladuz zina. Tidak masuk surga anak zina. Itu bukan berarti anak zina pasti masuk neraka, ya, tapi biasanya ya, anak zina itu tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Ya, tidak jauh beda dengan orang tuanya. Nah, pepatah Indonesia apa bilang? Ya, buah itu tak jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita menjaga diri kita, insya Allah keluarga kita, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdasarkan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Sebagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti anak kita pun akan bakti kepada kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua, anak kita pun nanti akan durhaka kepada kita. Jangan kaget. Ada kisah lucu, pernah ada seorang bapak diseret sama anaknya. Seret. Dari rumah diseret sama anaknya. Sampai di perbatasan Gapura, bapaknya ngomong, "Nak, nyeretnya sampai di sini aja, karena bapak dulu nyeret kakekmu cuma sampai sini tok kok." Artinya apa? Ya, anaknya durhaka seperti itu sampai dia nyeret bapaknya sendiri. Kenapa? Karena dia dulu pernah nyeret bapaknya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, qaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Taib. Dan di antara keutamaan dari iffah juga adalah terjaga stabilitas, keamanan, ya. Terjaga stabilitas, keamanan, ketentraman, ya. Jadi di suatu masyarakat aman, tentram, nggak ada tengkar. Ini kalau ada perzinaan, terjadi pertengkaran, ribut, ya kan, antara satu dengan yang lainnya, kemudian wabah, penyakit. Ini baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Ya, belum lagi nanti di akhirat. Makanya siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya kelak dari api neraka. Salasatun la tara a'yunuhum an-nar. Tiga hal yang mata mereka tidak akan melihat neraka. Salah satunya wa ainun kaffat an maharimillah. Mata yang menahan diri dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang terakhir adalah kiat menjaga kehormatan diri, kesucian diri. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di tengah pergaulan yang begitu bebas,
di tengah lingkungan yang begitu terbuka, pos-pos yang menawarkan kita kepada perbuatan nista. Apalagi sekarang ini sarana-sarana ya menuju perbuatan zina begitu ya terbuka lebar. Gambar-gambar yang tidak senonoh, film-film ya, bahkan kemudian tempat-tempat prostitusi ya, tempat-tempat perzinaan. Demikian juga pergaulan yang begitu bebas, hubungan antara laki dan perempuan, bahkan anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah kadang udah kayak suami istri aja, boncengan, sepeda motoran dan sebagainya. Baik, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, perlu kiranya bagi kita semuanya membentengi diri kita dari hal-hal tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan zina, dari perbuatan-perbuatan nista ini. Ada beberapa benteng, beberapa kiat yang perlu kita miliki supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari virus-virus zina, dari virus-virus dosa. Pertama, menanamkan, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benteng yang paling kuat, yaitu benteng iman, benteng takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah mengakar dalam hati kita, segala godaan-godaan setan akan gampang untuk kita tepis. Tapi kalau ini, benteng ini lemah, bahkan hilang dari hati kita, maka sangat mudah bagi kita untuk digoda oleh godaan-godaan setan. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kiranya bagi kita semuanya untuk jihad, untuk bekerja sama, bahu membahu, menanamkan keimanan pada diri kita, menanamkan keimanan dan ketakwaan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ini penting sekali. Mari kita perhatikan wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, dan ini perhatian kepada orang tua, hendaknya memberikan nasihat kepada anak. Ya bunayya innaha in takun misqala habbatin min khardal fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihawa. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ingatlah bahwa sekecil apapun amal yang perbuatan yang kamu lakukan, walaupun itu tersembunyi di batu-batuan atau di langit atau di bumi, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Allah tahu dan Allah akan membalas semua itu. Jadi sebagai orang tua, mari kita tanamkan kepada anak kita ini apa? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama orang tua. Kalau sama orang tua, nanti orang tuanya pas pergi alang anak-anak kita nggak punya benteng. Tanamkan takut kepada Allah. Demikian juga kita. Kita tanamkan kepada diri kita, kepada istri kita, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peran orang tua. Demikian juga peran para khotib, para ustadz yang menanamkan keimanan, menanamkan ketakwaan. Kemudian para guru di sekolah-sekolah menanamkan keimanan dan ketakwaan. Para pemerintah bagaimana membuat kurikulum-kurikulum yang menitik beratkan kepada apa? Agama. Terus terang kalau kurikulum-kurikulum di sekolah kita ini masih banyak yang perlu direvisi, direformasi. Karena masih banyak menitik beratkan kepada ilmu-ilmu dunia, bukan ilmu agama. Bagaimana tidak terjadi pada generasi kita pelecehan-pelecehan seksual kalau agamanya saja minim.
Ya, pelajaran agama cuma sampingan. Semuanya ilmu-ilmu dunia, pelajaran agama 1 jam salam 1 minggu. Itu pun kalau ustadznya nggak bolos. Ya, bagaimana akan tertanam ya keimanan, ketakwaan pada anak didik kita? Jadi ini semuanya harus kerja keras, bahu membahu, ya, menanamkan keimanan dan ketakwaan pada diri kita semuanya. Ya, karena keimanan, ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah benteng utama. Banyaknya kerusakan-kerusakan, banyaknya dosa-dosa itu karena lemahnya iman. Bukan karena kurangnya pendidikan dunia, enggak. Apa kita kira ya para orang-orang atasan yang terkena skandal korupsi itu adalah orang-orang lulusan SD yang nggak sekolah? Mereka kan bahkan masya Allah S1, S2, S3, bahkan mungkin doktor, ya, profesor bahkan. Tapi kenapa mereka ya melakukan hal-hal kejahatan tersebut? Karena hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1.000 rupiah pun mereka tidak akan mengambilnya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Iyad bin Ghanam, gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah mengatakan, saya digergaji itu lebih baik bagi saya daripada ngambil uang rakyat walaupun 1 dirham. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara kiat untuk menjaga kesucian diri kita, menjaga kesucian ya kehormatan kita adalah dengan cara mengikat tali pernikahan. Ya, jadi menikah ini termasuk cara ampuh untuk menjaga kesucian diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengharamkan, tapi Allah sudah kasih jalan keluar. Allah sudah kasih penggantinya yang halal, yaitu apa? Menikah. Dengan menikah kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan terjaga dari dosa-dosa dan maksiat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, yakni pria dan wanita tentunya. Min anfusikum, dari jenis kalian, maksudnya manusia sama manusia, laki dan perempuan, bukan laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Dari jenis kalian maksudnya sama-sama manusia. Makanya nggak boleh manusia nikah sama jin. Ya, para ulama ngambil dalil dari ayat ini. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Dan Nabi SAW pun pernah bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang belum menikah dan dia memiliki kemampuan untuk itu, segeralah menikah. Kenapa? Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kesucian farji. Ini jadi resep atau kiat agar kita terhindar dari dosa perzinaan. Cara yang paling jitu adalah dengan menikah. Karena ini adalah karena manusia itu memang nalurinya adalah cinta kepada lawan jenis. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dibuat indah oleh manusia cinta kepada wanita dan anak-anak. Allah tidak melarang kita mencintai lawan jenis, asalkan dengan cara yang halal, dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan nafsu-nafsu yang bejat, ya, nafsu-nafsu yang
hanya memenuhi kebutuhan biologis semata. Dari sini, ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita semuanya mempermudah urusan pernikahan. Jangan dipersulit. Kadang orang itu mempersulit. Syaratnya harus ini, lulusan ini, ya tingginya sekian, ya beratnya sekian. Nggak usah dipersulit lah. Kita harus apa? Mempermudah. Yang penting agamanya baik, akhlaknya baik, ya permudah urusannya. Jangan dipersulit. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Nabi bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian wahai para orang tua seorang pemuda yang baik agamanya, akhlaknya, udah segerakan nikahkan dengan putri kalian. Karena kalau enggak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dengan menikah, ya, separuh agama seseorang akan dijaga. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dini. Orang itu kalau udah nikah separuh agamanya terjaga. Karena sumber kerusakan itu hanya ada dua, syubhat dan syahwat. Dan kalau nikah, syahwatnya terobati, tinggal satunya. Makanya kalau orang tua tidak segera menikahkan anaknya, padahal anaknya udah mampu gitu ya, mempersulit, kemudian anaknya terjatuh kepada dosa, orang tua ikut nanggung dosa. Kata Imam Qatadah, "Idza balaghal hulam wa lam yuzawwijhu abuh, fa waqa'a fil fakhisah athimal ab." Kalau ada orang ya udah baligh, ya anak udah baligh, udah pengen nikah, mampu nikah, ya. Kemudian dia terjatuh kepada kubangan dosa, yakni zina. Maka orang tuanya ikut menanggung dosa karena dia enggak menjaga anak-anaknya. Yang ketiga, kaum muslimin di antara kiat agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kiat untuk menjaga kesucian kita, ini khusus untuk kaum wanita, adalah hendaknya memakai jilbab yang syar'i. Memakai pakaian yang syar'i. Jilbab. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain." Wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita yang beriman. Makanya kewajiban jilbab itu bukan hanya untuk orang Arab, wanita yang beriman. Ya, wanita yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, berarti masuk dalam perintah ayat ini. Ya, jangan kita terkecoh dengan ucapan sebagian yang mengatakan jilbab itu cuman budaya Arab. Ya. Nah, ini adalah ucapan yang batil, bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika adna ayyurafna. Yang demikian itu agar mereka dikenal. Dikenal apa? Dikenal bahwa mereka wanita-wanita yang baik. Nah, kalau melihat ada wanita-wanita yang mengenakan jilbab, wah ini berarti wanita-wanita yang baik insyaallah. Beda kalau ya kita lihat aja udah pamer aurat, wah ini wanita nakal ini. Kan gitu. Ya. Nah, tapi ingat bahwa jilbab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jilbab yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi bukan sekedar berpakaian begitu saja. Karena sekarang banyak wanita-wanita berpakaian tapi seperti telanjang, kasihatin ariyat. Wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Karena ya tetap mengumbar aurat. Ya, para ulama telah menyebutkan syarat-syarat apa? Jilbab. Pertama, menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan. Ada perselisihan para ulama tentang yang dikecualikan ini. Mayoritas ulama mengatakan wajah dan telapak
tangan. Yang kedua, pakaiannya nggak boleh ketat, ya, press body, membentuk tubuh, itu nggak boleh, ya. Yang ketiga, tidak tipis, tembus pandang, jadi harus tebal, bukan tebal banget nanti panas, enggak. Intinya enggak tembus pandang, jangan transparan. Yang keempat, enggak boleh menyerupai pakaian khusus kaum laki-laki. Orang pakai kaos laki-laki, celana, jeans misalkan. Jadi kadang-kadang dari belakang enggak tahu, udah gitu potongan laki lagi. Jadi dari belakang nggak bisa dibedakan ini laki apa perempuan gitu kan. Nah, kemudian ya di antara syaratnya juga adalah nggak boleh menyerupai pakaian khusus wanita kafir. Ya. Dan di antara syarat yang lain adalah tidak boleh memakai parfum kalau keluar. Ya, kalau keluar ya ini nggak boleh. Karena ini akan menggoda iman kaum laki-laki. Yang keempat di antara kiat untuk menjaga kesucian adalah melarang khamr. Ya, melarang khamr. Apa hubungannya? Karena orang yang minum khamr itu hilang akalnya. Lah kalau hilang akalnya, dia akan melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Ya, termasuk perzinaan, pemerkosaan, biasanya didahului oleh mabuk-mabukan. Makanya di dalam Islam tegas, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang khamr itu hukumnya adalah haram. Yang kelima, di antara kiat untuk menjaga kesucian adalah menutup tempat-tempat perzinaan. Ya, ini kewajiban bagi para pemerintah. Ya, tempat-tempat perzinaan harus ditutup. Ya, tempat-tempat prostitusi, ya, lokalisasi, kemudian juga situs-situs porno, ya, film-film yang tidak senonoh. Ini kewajiban bagi para pemerintah, serta memberikan hukuman bagi para pelaku. Ya, lahaddun yu'malu bihi fil ard khairun min an yumtaru arba'ina yauman. Hukum Allah yang ditegakkan di muka bumi itu lebih baik dari hujan ya 40 hari. Yang keenam, di antara kiat untuk menjaga diri adalah menanamkan sifat malu. Terutama bagi kaum wanita. Dahulu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau di antara kalimat kenabian adalah kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Ya, kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Kaum wanita harus memiliki sifat malu. Malu yang menghalangi dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Bukan malu yang menghalanginya, ya, bukan malu yang menghalangi dia dari kebaikan. Kadang kita itu kebalik malah. Malu mau sholat malu, mau menuntut ilmu malu. Ini malu yang tercela malahan. Malu yang baik itu adalah malu yang membentengi kita, menghalangi kita dari perbuatan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 23 24, ya, nanti bisa dibaca bagi para akhwat, menceritakan tentang wanita ya yang menunggu giliran di Madian, ya. Mereka menunggu ngambil air gitu kan untuk domba-domba mereka. Mereka nunggu sampai selesai kaum laki-laki. Jadi nggak campur aduk, nggak bercampur dengan para laki-laki. Nunggu kalau udah selesai baru mereka. Ini menunjukkan apa? Sifat malu mereka kepada kaum ya pria. Taib.
Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa kiat agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, terutama dosa perbuatan zina. Dan yang paling penting adalah terus menuntut ilmu, ya. Seperti ini adalah salah satu kiat agar kita terus mendapatkan charger keimanan, ya, mendapatkan teman-teman yang baik. Ini juga kiat juga untuk menjaga diri kita, ya, karena kita kalau ketemu dengan teman-teman yang baik ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa agar kita selalu terjaga di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana taubat yang harus dilakukan bagi wanita yang pernah berzina? Taubatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya itu syaratnya kata para ulama, pertama kita menyesali. Jadi kita menyesal, ya, karena dulu, ya, melakukan perbuatan hal itu. Kita sesali, kita tangisi, ya, betul-betul menyesal. Yang kedua, kita berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga, ya, yang ketiga kita iringi dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Ayat ini turun berkaitan dengan orang yang mencium wanita yang bukan mahramnya. Ya, ini kalau bahasa sekarang mungkin pacaran gitu ya. Ya, Allah SWT turunkan ayat ini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu, ya, menghilangkan perbuatan dosa. Jadi banyak berbuat baik, terutama ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, bagaimana caranya membentengi teman-teman yang lain supaya tidak terjatuh kepada kubangan zina ini. Jadi kalau dulu misalkan kita pernah jatuh, bagaimana caranya sekarang, ya, membentengi generasi kita, membentengi sahabat-sahabat kita, ya, mengajak mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan, ya, memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka supaya tidak terjatuh di dalam dosa. Nah, ini cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang suami, apa ini? Bagaimana seorang suami yang berpoligami tapi tidak dengan cara islami, melainkan hasil perselingkuhan? Ya, ini enggak poligami namanya. Kalau selingkuh itu bukan poligami, ya. Wal musta'an. Jadi kalau selingkuh maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poligami itu tidak selingkuh, dan selingkuh bukan poligami. Poligami dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selingkuh adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selingkuh adalah perbuatan zina, waliyadzubillah, masuk di dalam ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sedangkan poligami diizinkan dalam Islam. Dalam surat An-Nisa, ya, An-Nisa itu artinya kaum wanita. Dan ini termasuk penghormatan bagi kaum wanita. Ya, dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah wanita-wanita yang baik, 2, 3 atau 4. Kalau kalian takut nggak adil, maka cukup 1 saja. Berarti dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, manusia sekarang, terutama orang-orang barat, terbalik. Membolehkan perzinaan tapi memerangi
poligami. Kalau poligami, waduh, ya diperangi, dihabisin, ya. Dalam waktu yang bersamaan dalam negara mereka, ya sering terjadi apa? Perzinaan, perselingkuhan. Mana yang lebih baik? Ya, antara poligami dengan ya perselingkuhan. Tentu orang-orang yang memiliki fitrah yang waras akan mengatakan bahwasanya poligami jauh lebih baik daripada perselingkuhan. Hanya saja orang yang berpoligami tentu ya ada syarat-syaratnya. Jadi bukan hanya sekedar semangat atau nekat, ya bonek, ya bondo nekat aja, enggak. Tapi ada aturan-aturannya supaya poligami tersebut betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat, ya tuntunan syariat. Kadang-kadang ada sebagian orang itu, jadi dalam masalah poligami ada dua kubu yang saling bertentangan. Yang pertama, orang yang anti poligami, mengharamkan poligami, maka ini adalah suatu kesalahan yang besar. Islam mengizinkan, nggak boleh kita mengharamkan. Yang kedua, ada yang terlalu berlebihan dalam masalah poligami. Pembicaraannya poligami terus, padahal yang nggak berani-berani gitu. Cuma ngomong tok gitu ya. Baik. Jadi berlebihan dalam masalah poligami sampai ada yang jadi nggak punya ilmu, ya belum ada kesiapan, ya sehingga seringkali poligami malah menghancurkan rumah tangga. Ya, poligami istri pertama lepas. Nah, ini kehancuran dalam rumah tangga. Ya, kehancuran dalam rumah tangga. Jadi boleh berpoligami, tapi ya ikuti ya aturan-aturan Islam dalam berpoligami sehingga poligami kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kayaknya nggak usah panjang-panjang masalah poligami karena saya sendiri belum mempraktekannya. Baik, nanti tanya sama ustadz yang lain yang sudah mempraktekkan. Assalamualaikum Ustadz, apabila seorang wanita yang masa lalunya pernah melakukan zina, apakah dosanya bisa diampuni sementara dia telah bertaubat dan tidak melakukannya lagi serta sudah berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah dosa zinanya tetap diperhitungkan di yaumul hisab nanti seiring kebaikan-kebaikannya setelah hijrah? Syukran. Jika seorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha seperti yang tadi sudah kita sampaikan syarat-syaratnya, maka kita optimis, ya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jangankan zina, ya dosa syirik saja, dosa yang paling besar, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni apa tidak? Mengampuni. Para sahabat dulu sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kita tahu juga Rasulullah SAW pernah menceritakan di kalangan Bani Israel ada pembunuh berdarah dingin yang membunuh berapa? 99 nyawa. Nanya kepada tuan guru, kalau di sini apa tadi namanya ya? Hah? Mangku ya, mangku. Nah, misalkan bertanya kepada tokoh ya agama saat itu, ya, apakah ada pintu taubat bagi saya? Dia bilang apa? Enggak ada pintu taubat kepada kamu. Dosamu sudah terlalu besar. Oh, preman diomongin kayak gitu ya kan? Disikat sekalian. Sehingga jadi 100 nyawa yang dia bunuh. Ya, tapi orang ini betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dia pun nanya lagi, adakah orang alim ulama yang bisa saya tanyai? Ditunjuki orang-orang yang benar ulama. Kalau tadi cuma ahli ibadah aja, beda ya, ahli ibadah sama ulama itu beda. Banyak orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ya. Yang kedua ditanyakan kepada alim ulama, dia mengatakan, apa yang menghalangi kamu dari pintu taubat? Allah pasti akan menerima taubatmu, hanya saja pindahlah kamu dari kampungmu supaya kamu selamat dari dosa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa ada seorang wanita pelacur di Bani Israel yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara apa? Ngasih minum anjing yang kehausan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ini sudah berlalu, ya, tidak perlu bagi kita untuk putus asa. Ya. Mari kita jalani lembaran baru, hijrah ke Islam yang murni, ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengiringi, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Udah ya? Hah? Pertanyaan? Oh, saya yang ngasih pertanyaan. Oh ya. Tapi ada pertanyaan untuk para akhwat ya, khusus ya. Ikhwan nggak boleh ini. Nah, nggak boleh. Kalau pengen berarti pakai kerudung dulu ke belakang. Nah, taib. Untuk para akhwat pertanyaannya, nanti yang ngoreksi siapa? Pakai tulisan apa tulisan? Oh, pakai, ada mic-nya ya. Taib. Berapa pertanyaan? 5. Oh, pakai. Eptanas segilang. Taib. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 hal yang sangat dijaga dalam agama Islam. Ayo. Sebutkan 5 hal yang sangat dijaga dalam agama Islam. Ya. Diulangi. Agama, nyawa, akal, harta. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Mana hadiahnya? Oh, ada, ya ada. Taib. Yang lain ya, kalau yang udah dapat berarti ganti ya. Biar nggak diborong satu orang. Pertanyaan yang kedua. Dalam ayat perzinaan yang didahulukan adalah wanita. Dalam ayat pencurian yang didahulukan adalah laki-laki. Dalam ayat pencurian yang didahulukan laki-laki, benar. Dalam ayat perzinaan yang didahulukan kaum wanita. Kok kebalik sih? Sampean yang kebalik. Taib. Kenapa? Apa rahasianya? Ya. Ayo akhwat. Yang memperhatikan insyaallah bisa. Ya, sumbernya dari kaum wanita dengan pamer aurat, ya gitu ya. Ya, tapi kalau pencurian yang didahulukan adalah kaum laki-laki.
Karena yang biasa maling adalah laki-laki gitu ya. Taib, ahsan, ya benar. Barakallahu fiik. Nah, yang ketiga, apa keutamaan iffah, menjaga diri? Ya. Ini kok suaranya mirip kayak tadi ya? Bukan ya? Beda? Oh beda. Ya, akhwat mah mirip-mirip ya suaranya ya. Ya. Yang pertama? Yang pertama Allah menjamin surga baginya. Ya. Yang kedua akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan. Ya. Yang keempat Allah akan menjaga kehormatan keluarganya. Ya, gitu. Sudah. Kurang satu kayaknya. Ayo kurang satu. Berarti hadiahnya disobek. Apa? Ya, nah betul. Taib. Selanjutnya yang keempat. Apa kiat-kiat untuk menjaga kesucian atau kehormatan wanita? Sebutkan 10 aja. Ya, ya. Itu baca atau hafalan itu? Sedikit melirik ya. Ya. Nikah. Pakai pakaian yang syar'i, ya betul. Kemudian juga apa? Selalu ikut kajian, iya kan? Menuntut ilmu. Kemudian juga mencari teman-teman yang salihah. Enggak gitu ya? Tadi kita tambahin terakhir. Nah. Baik. Masih ada satu lagi ya? Satu lagi. Apa ya? Ayo, Tuan Guru Farid, punya pertanyaan? Taib. Taib. Pertanyaannya. Tadi kita sebutkan ada 3 macam fitnah yang sangat berbahaya. 3 macam fitnah dunia yang sangat berbahaya. Sebutkan beserta dalilnya. Coba saya tes. Kalau ada beserta dalilnya bisa apa enggak gitu kan? Biasanya protes, nggak usah beserta dalilnya Ustadz gitu. Coba saya tes dulu beserta dalilnya, bisa apa enggak? Nanti kalau nggak bisa, baru saya turunkan derajatnya. Ada yang bisa? Yang pertama fitnah harta ya. Ya, dalilnya? Kok nggak jelas ya suaranya ya? Pakai mic nggak? Itu tentang fitnah wanita ya. Itu dalil kok pakai bahasa Indonesia ya? Ya udah, nggak apa-apa dah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau fitnah harta, dalilnya nggak apa-apa, terjemahan wis. Yang penting jangan pakai bahasa Bali, nggak ngerti saya. Fitnah harta, dalilnya apa?
Oh, udah ini. Ya udah, ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang bisanya cuma apa? Dalil fitnah wanita. Sing diingat fitnah wanita toh ini berarti. Fitnah harta nggak penting ya. Karena tugas wanita adalah ngabisin harta. Suaminya yang suruh cari duit ya kan, nah, dia yang habisin. Taib. Jazakumullah khair. Demikian yang dapat kita bahas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan berbarokah, menambah iman dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.